Bab 1893. Masing-masing dengan plotnya sendiri. Tubuh esensi guntur yang sebenarnya dengan dingin menatap Wang Lin, dan gemuruh yang menggelegar bergema di dalam ruang. Tiba-tiba ia bergerak dan melambaikan tangannya ke arah Wang Lin. Guntur tak berujung melesat ke arah Wang Lin dan dengan cepat menekannya. Wang Lin duduk di sana dan menatap tubuh aslinya yang dengan kejam menekannya. Ekspresinya suram, dan sekarang setelah dia terbangun, gambaran master sekte-sekte Dao Iblis muncul di benaknya. Khususnya pembentukan tubuh esensi guntur yang sebenarnya dan perubahan mendadak ini harus dikaitkan dengan master sekte-sekte Dao Iblis. Wang Lin bahkan samar-samar merasakan auranya berasal dari tubuh esensi sebenarnya. Dia menangkapku, bukan untuk membunuh atau melukaiku, tetapi untuk mengambil alih esensi gunturku dan membantuku membentuk tubuh esensi gunturku yang sebenarnya. Tujuannya, bukan untuk menekanku, tetapi untuk menggunakan esensi tubuh sejati untuk membuat pikiranku menjadi kacau dan menghapus pikiranku. Mata Wang Lin berbinar. Dalam waktu singkat, ribuan pemikiran muncul di benaknya. Dia telah meramalkan kejadian ini saat itu, dan itu sangat mengejutkannya. Agar tidak lengah, dia sudah memikirkan cara menghadapinya saat itu. Hampir pada saat yang sama tubuh esensi guntur datang untuk menekannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jiwa asalnya menutup matanya dan memanggil Heaven Diving Bed. Manik penentang surga dalam jiwanya tiba-tiba mulai bergerak. Jiwa asal-usul Wang Lin, ingatan, dan segalanya mulai menyusut ketika guntur tiba. Dia mundur sementara untuk membiarkan tubuh esensi guntur mengambil alih tubuhnya. Setelah tubuh esensi guntur yang sebenarnya telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam tubuhnya, kesempatannya untuk menyerang balik akan datang. Ini adalah satu-satunya metode yang dipikirkan Wang Lin untuk menolaknya ketika dia melihat pemandangan yang luar biasa ini. Guntur bergemuruh di dalam ruang hijau ini dan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh esensi sebenarnya. Saat mendekat, ia hancur menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya dan memasuki tubuh Wang Lin. Di bawah kehendak Master Sekte Iblis Dao Sekte, itu menyapu Wang Lin untuk menghapus pikirannya dan segalanya. Waktu perlahan berlalu dan 1 bulan berlalu dengan cepat. Guntur di sekitar Wang Lin berangsur-angsur menghilang hingga tidak ada lagi yang tersisa. Dia duduk di sana tanpa bergerak, tanpa gejolak jiwa atau kultivasi. Bahkan vitalitasnya seakan hampir padam. Dia seperti orang mati yang hidup. Perasaan ilahi yang kuat menyapu Wang Lin dan kemudian perlahan-lahan pergi. Pada saat yang sama, Master Sekte Iblis Dao di luar gedung Kalajengking membuka matanya yang lelah. Dia melihat ke kuil dan kata-katanya perlahan bergema. Setelah Master Sekte Iblis Dao Sekte berbicara, batuk datang dari ruang hijau. Orang tua berjubah hijau menggunakan metode yang tidak diketahui untuk muncul di ruang hijau. Di belakangnya, 2 utusan setan hijau mengikutinya dari dekat untuk menjaganya. Dia memandang Wang Lin dan menunjukkan senyum puas. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dari balik jubahnya dan menempelkannya di antara alis Wang Lin. Lengan kanannya sangat menakutkan dan ditutupi rambut hijau. Itu pemandangan yang mengejutkan dan tidak terlihat seperti lengan manusia. Saat tangan kanannya menekan Wang Lin, secerca fluktuasi datang dari pikiran Wang Lin yang dilindungi oleh Heaven Diving Bed. Namun, di bawah perlindungan Heaven Diving Bed, orang luar tidak dapat mendeteksinya. Master Sekte Iblis Dao Sekte belum pergi,
Ini bukan waktunya untuk menolak, mari kita tunggu sebentar lagi. Fluktuasi di hati Wang Lin perlahan menjadi tenang. Setelah sekian lama, lengan itu terangkat dari kepala Wang Lin, dan tak lama kemudian, suara serak datang dari lelaki tua berbaju hijau itu. Kamu boleh pergi. Setelah Tuan Setan Hijau bangkit, kamu akan mendapatkan apa yang dijanjikan kepadamu. Di luar gedung Kalajengking, mata Master Sekte Iblis Dao Sekte mengungkapkan cahaya aneh. Dia melirik kuil untuk terakhir kalinya sebelum dia menghilang dari tempat ini. Hanya setelah Master Sekte Iblis Dao Sekte pergi, lelaki tua berjubah hijau itu menatap Wang Lin dengan kegembiraan di matanya. Keluarga lelaki tua ini telah menunggu lama sekali, generasi manusia telah menjadi jisi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hingga tubuh yang datang dari luar dunia ini muncul, seperti Tuan Setan Hijau. Hanya tubuh seperti ini yang bisa dimiliki oleh Raja Iblis Hijau agar dia bisa bangkit kembali. Namun, keinginan Master Sekte Iblis Dao Sekte perlu dihapus dari tubuh asli esensi Guntur. Lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Wang Lin dengan penuh semangat. Suaranya bergema di dalam ruang hijau, menunjukkan sedikit keanehan dan kegilaan. Pikiran Wang Lin masih tersembunyi di bawah perlindungan Heaven Diving Bed. Ia merasa krisis saat ini bukanlah pergulatan hidup atau mati melainkan kekayaan besar yang membuat jantungnya berdebar kencang. Orang tua berjubah hijau itu gemetar. Keluarganya telah menunggu bertahun-tahun dan beberapa generasi untuk hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menggigit ujung jarinya. Setetes darah hijau terbang dan mendarat di antara alis Wang Lin. Saat setetes darah hijau mendarat di antara alis Wang Lin, riak hijau bergema. Riak menyebar dan keinginan Master Sekte Iblis Dao dengan sengaja atau tidak sengaja menghilang sepenuhnya. Intisari tubuh sejati yang dibentuk oleh Guntur tidak lagi memiliki keinginan orang lain. Wang Lin hanya perlu memindahkan keinginannya ke dalam untuk menempatinya. Namun, demi kekayaan yang lebih besar, dia menahan godaan ini. Setelah sekian lama, mata lelaki tua berjubah hijau itu menampakkan secercah kebijaksanaan. Dia tidak perlu mengucapkan kata-kata ini di hadapan Wang Lin, ini semua adalah ujiannya. Fakta bahwa dia telah memperoleh gelar JC dari kuil Kalajengking Hijau dengan tubuh manusia berarti dia sangat cerdas. Dia tidak akan begitu saja mempercayai apa yang dilihatnya, dan dia akan mempertanyakan segalanya. Dia pertama kali menggunakan kata-katanya, lalu dia menghapus kehendak Master Sekte Iblis Dao dari tubuh esensi Guntur yang sebenarnya. Dia menggoda Wang Lin untuk melihat apakah pikiran Wang Lin telah terhapus sepenuhnya. Setelah menunggu lama, tubuh esensi Guntur masih belum memancing Wang Lin keluar. Baru pada saat itulah lelaki tua itu sedikit rileks dan merasa yakin. Dia tidak bisa mendeteksi Heaven Diving Bed atau Wang Lin, tapi dia masih bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh ini sangat bagus. Langkah selanjutnya adalah kepemilikan Tuan Setan Hijau. Saat dia berbicara, matanya menyipit dan dia perlahan mundur. Ketika dia berada ratusan kaki jauhnya, dia tiba-tiba meraung dengan suara serak. Penjaga Setan Hijau, bunuh dia. Pikirannya masih ada di sana. Buka formasi Setan Hijau. Kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Setelah dia berbicara, dia dengan cepat mundur, tetapi matanya menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap Wang Lin. Saat dia meraung, utusan Setan Hijau di sampingnya mengungkapkan tatapan ganas dan menyerang Wang Lin dari kiri dan kanan. Saat mereka mendekat,
tangan mereka membentuk segel dan budidaya Void Tribulan tahap tengah mereka meletus. Dua kalajengking hijau raksasa muncul. Mereka mendesis dan meraung saat mereka bergegas menuju Wang Lin. Ini sama sekali bukan ujian, sepertinya mereka benar-benar akan membunuh Wang Lin. Pada saat ini, satu-satunya pilihan Wang Lin adalah menyebarkan pikirannya ke dalam tubuh esensi guntur yang sebenarnya, meninggalkan keinginannya di sana, dan mengaktifkan pelindung jiwa banteng surgawi untuk membunuh mereka bertiga sebelum segera melarikan diri dari tempat ini. Kata-kata lelaki tua berjubah hijau itu sangat tiba-tiba, dan jika itu orang lain, mereka akan melakukan ini. Namun, hati Wang Lin bergerak sejenak dan tiba-tiba menjadi tenang. Dia seperti sumur kuno, hatinya tidak terganggu sama sekali. Dia benar-benar tidak percaya pihak lain bisa mendeteksi manik penentang surga. Ini adalah pertarungan kecerdasan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mantra dari utusan setan hijau mendekati Wang Lin dan berjarak kurang dari 7 inci, tapi tubuh Wang Lin tidak bergerak. 6 inci, 5 inci, 3 inci, 1 inci. Krisis hidup dan mati yang kuat muncul di hati Wang Lin. Bahkan dengan tekadnya, dia terguncang, tapi dia tetap tidak bergerak. Dengan ledakan yang menggelegar, dua mantra dari kedua utusan itu mendarat di tubuh Wang Lin. Namun, saat serangan mereka mendarat, lapisan cahaya hijau beriak dan membuat mereka berdua mundur. Riak hijau ini terbentuk dari darah segar yang diperas Jisi. Darahnya menyebarkan kehendak Master Sekte Iblis Dao Sekte dan sepertinya telah menghilang. Tapi sebenarnya itu adalah kartu as yang dia tinggalkan untuk menguji Wang Lin. Baru pada saat inilah lelaki tua berjubah hijau itu benar-benar rileks dan mulai tertawa keras. Namun, saat dia tertawa, dia mulai terbatuk-batuk dengan keras. Tidak ada masalah sekarang. Tubuh ini tidak lagi memiliki kesadaran dan pikiran, tapi masih terlalu lemah, masih perlu diolah sedikit sebelum dapat menanggung keturunan Tuan Iblis Hijau. Meskipun dia memiliki 8 esensi, dia tidak memiliki bumi. Esensi Tuan Setan Hijau adalah bumi, saya perlu menambahkannya. Tubuh ini memiliki 8 esensi, dan dengan esensi bumi, akan menjadi 9 esensi bersama-sama akan menjadikannya tubuh esensi. Pasangan yang cocok untuk kedatangan Lord Green Devil. Saat Tuan Iblis Hijau bangkit dan merasuki tubuh ini, aku akan menyelesaikan misi keluargaku. Saya kemudian akan dapat kembali ke benua tengah dan membawa keberuntungan bagi masa depan keluarga saya. Masalah ini terlalu penting, jadi saya perlu mempersiapkan lebih banyak. Orang tua itu terbatuk dan perlahan pergi. Bab 1894, Perjalanan Waktu. Saat lelaki tua berbaju hijau dan dua utusan setan hijau pergi, tubuh Wang Lin tetap tak bergerak di ruang hijau. Titik lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya menyala terus-menerus. Setiap helai cahaya memiliki bayangan kalajengking hijau, dan memenuhi ruang hijau ini. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, 3 bulan berlalu. Selama 3 bulan ini, Wang Lin duduk diam. Tidak ada gerakan atau vitalitas sama sekali yang keluar darinya. Tubuhnya ditutupi oleh cahaya hijau, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan melihat kalajengking hijau yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tubuhnya. Selama periode 3 bulan ini, jiwa asal Wang Lin perlahan menunggu sambil dilindungi oleh Heaven Deaf Yingbet. Dia memiliki cukup kesabaran untuk apa yang dia rasakan sebagai kekayaan besar. Orang tua berjubah hijau itu sangat curiga.
Wang Lin tidak percaya lelaki tua itu akan dengan mudah percaya bahwa dia sudah pergi. Apa yang menunggu Wang Lin kemungkinan besar adalah beberapa ujian lagi sampai lelaki tua itu merasa cukup yakin untuk memberi Wang Lin kekayaan besar. Meskipun Wang Lin tidak bisa menebak ujian macam apa yang harus dia atasi di masa depan, dia sudah siap. Dia dengan tenang menunggu di bawah perlindungan Heaven Diving Bed. Untuk tidak berubah dan suatu bentuk perubahan, inilah rencana Wang Lin. Dia membiarkan kalajengking hijau menutupi tubuhnya. Bahkan ada yang masuk ke mulut dan hidungnya, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Waktu tanpa disadari mulai berlalu sekali lagi. 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, segera, Wang Lin menghabiskan 1 tahun di dalam ruang hijau setelah lelaki tua berbaju hijau itu pergi. Setelah mencapai tingkat kultivasinya saat ini, tubuhnya tidak akan membusuk selama puluhan ribu tahun. Tubuhnya tidak berubah selama tahun ini, tetapi lebih banyak kalajengking hijau yang menutupi tubuhnya. Di dalam ruang hijau ini, kalajengking sudah menganggap Wang Lin sebagai bagian dari mereka. Tempat ini seperti penjara bawah tanah, dan mengeluarkan aura suram. Saat ini, jika ada orang lain yang melihat pemandangan di dalam ruang layar, mereka akan terkejut. Wang Lin sudah tidak ada lagi. Satu-satunya yang tersisa hanyalah gundukan berbentuk manusia. Jiwa asal Wang Lin tetap setenang sumur kuno dan tidak mengungkapkan fluktuasi apapun di dalam Heaven Diving Bed. Selama tahun ini, lelaki tua berjubah hijau itu tidak muncul lagi, seolah-olah dia telah melupakan Wang Lin. Tidak ada jejak siapapun di gedung kalajengking. Aura aneh muncul dalam keheningan ini. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Pada hari ini, tahun keempat perlahan tiba. Di ruang hijau di dalam gedung kalajengking, jiwa asal Wang Lin berjuang. Dia telah menunggu di sini selama 4 tahun. Selama 4 tahun ini, lelaki tua berjubah hijau itu tidak muncul sama sekali. Tubuhnya mengalami perubahan aneh akibat kalajengking hijau yang menutupi tubuhnya. Perubahan ini adalah akar perjuangannya. Lampu hijau seperti telur muncul di 108.000 pori-porinya. Lampu-lampu ini muncul 2 tahun lalu, dan setelah pecah, mereka menyerap daging dan darah Wang Lin untuk membentuk kalajengking muda. Kalajengking menggunakan tubuh Wang Lin sebagai tempat bersarang dan sumber nutrisi. Setelah 4 tahun, jumlah kalajengking yang menempati ruang ini meningkat hampir 2 kali lipat. Mereka tidak hanya menutupi Wang Lin, tetapi mereka juga menutupi sebagian besar wilayah. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Kemunculan kalajengking muda menyebabkan munculnya kerutan di tubuh Wang Lin. Tubuhnya berangsur-angsur layu karena digunakan sebagai nutrisi kalajengking. Memperhatikan perkembangan ini, Wang Lin memiliki perasaan yang kuat bahwa jika dia tidak mengendalikan tubuhnya dan segera pergi, dia tidak akan pernah bisa pergi. Dia juga mengerti mengapa lelaki tua berjubah hijau itu tidak muncul dan tidak menjalani tes lagi. Itu karena waktu adalah ujian terbaik. Tidak ada alat yang lebih baik daripada waktu untuk mengetahui sesuatu dan menemukan kebenaran. Wang Lin menduga lelaki tua itu menggunakan waktu untuk memulai ujian yang sangat kejam terhadap Wang Lin. Hanya ketika ujian ini memuaskannya barulah dia menyelesaikan rencana awalnya. Wang Lin tidak tahu apa akibatnya jika hasil tes ini tidak memuaskan. Jika tidak ada masalah dan tubuhnya tidak layu, Wang Lin bisa menunggu 10 tahun, 1000 tahun. Jika dia benar-benar ingin menunggu, maka dengan ketegasan dan tekadnya, dia bisa menanggungnya.
Namun, saat ini, tubuhnya yang layu membuat Wang Lin kesulitan. Keyakinannya yang kuat terguncang karena semuanya hanyalah spekulasi. Dia tidak punya petunjuk nyata untuk membuktikan semua ini. Jika spekulasinya salah dan dia tidak pergi sekarang, tubuhnya akan layu sepenuhnya dan dia akan kehilangan kesempatan yang sebenarnya. Dia akan selamanya tetap di sini. Demikian pula, jika penilaiannya salah, ia akan kehilangan banyak uang. Ini adalah pilihan yang membuat Wang Lin kesulitan. Perjuangan ini berlangsung selama 1 tahun. Pada tahun kelima, perjuangan itu hilang. Wang Lin dengan tegas memotong semua pemikiran lainnya. Dengan keyakinan gila pada spekulasinya sendiri, dia menunggu dengan tenang. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, rasa layu di tubuhnya menyebar ke sebagian besar tubuhnya, namun pikirannya masih tidak bergerak. Tahun ke-9, tahun ke-10, tubuhnya dikelilingi oleh kalajengking dalam jumlah besar, dan tampak seperti sekantong tulang tanpa nutrisi apapun. Sepertinya tubuhnya akan roboh karena angin sepoi-sepoi, tapi Wang Lin masih menunggu. 10 tahun. Dia telah menunggu di dalam ruang hijau selama 10 tahun. Selama 10 tahun terakhir, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Apakah pertarungan antara benua iblis hijau dan benua banteng surgawi masih berlangsung, atau sudah berakhir? Selama 10 tahun ini, jiwa asal Wang Lin tidak mengendalikan tubuhnya. Itu tetap tersembunyi di bawah perlindungan Heaven Diving Bed. Dia menggunakan daya tahannya yang luar biasa untuk berjudi. Yang mendukung keyakinannya adalah penilaian dan analisisnya. Orang tua berjubah hijau itu jelas-jelas manusia biasa, tapi Wang Lin merasakan rasa takut darinya. Orang tua itu bisa membuat Master Sekte Iblis Dao Sekte bertindak sopan. Jadi jika Wang Lin melakukan tindakan sembrono, dia akan menghadapi bahaya besar. Ada terlalu banyak rahasia yang tidak dia ketahui di dalam kuil kalajengking hijau. Yang paling penting, karena lelaki tua berjubah hijau itu adalah manusia fana, umurnya tidak bisa terlalu lama. Kompetisi kali ini adalah kesabaran masing-masing. Tapi ini berdasarkan premis bahwa spekulasi Wang Lin benar. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa ada sebuah gua di dalam bangunan kalajengking raksasa, di bagian kepala. Di dalam duduk lelaki tua berbaju hijau, yang memandangi cermin hijau di hadapannya. Cermin itu memantulkan segala sesuatu di dalam ruang hijau tempat Wang Lin berada. Selama 10 tahun ini, Wang Lin bukan satu-satunya yang menunggu. Orang tua berbaju hijau juga telah menunggu. Umurnya terbatas. Meski ada mantra rahasia yang membuatnya hidup lebih lama, setiap generasi GC hanya hidup paling lama 3.000 tahun. Dia berusia lebih dari 2.800 tahun. Dia sangat dekat dengan kematian. Waktu adalah metode terbaik untuk melihat kebenaran, meskipun apa yang saya lakukan sedikit berlebihan. Saya harus melakukan ini demi keselamatan Tuan Setan Hijau. Saya ingin melihat apakah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, atau apakah dia benar-benar kehilangan akal sehatnya, berpura-pura. Dia tidak kekurangan kesabaran. Dia telah tinggal di gedung kalajengking ini selama lebih dari 2.000 tahun dan sudah terbiasa dengan aliran waktu. Itu sudah menjadi kebiasaannya. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dekade kedua berlalu saat keduanya menunggu satu sama lain. Ini adalah pertarungan yang sangat kejam, jauh lebih kejam dari pertarungan biasa antar kultivator, karena mereka bertarung dengan waktu. Pertarungan waktu ini sunyi, tanpa konflik apapun,
namun penuh dengan bahaya. Keluarga lelaki tua berbaju hijau telah mempersiapkan hal ini selama bertahun-tahun. Mereka tidak boleh kalah. Wang Lin juga tidak boleh kalah. Saat ini, bahkan tulangnya sudah mulai melemah. Jika tubuhnya bukan Dao kuno, itu akan menjadi sia-sia beberapa tahun yang lalu. Ruang hijau ini sekarang sebagian besar ditutupi oleh kalajengking hijau, dan mereka memancarkan cahaya hijau saat bergerak. Selama 20 tahun ini, pikiran Wang Lin tidak bergerak sama sekali. Dia tenggelam dalam keyakinan-keyakinannya sendiri. Itu adalah pertaruhan besar yang jarang terjadi dalam hidupnya. Saya tidak akan pernah kalah, kalimat ini telah mendukung Wang Lin selama hampir 20 tahun. Waktu terkadang bisa sangat lambat, tetapi seringkali seperti dedaunan musim gugur yang berjatuhan dari langit. Ini mungkin terasa seperti pergantian musim, namun sebenarnya, itu hanya sebuah perjalanan singkat. Dalam sekejap, 20 tahun berlalu. Wang Lin jarang tinggal di satu tempat selama 40 tahun. Dia juga telah menyerah pada tubuhnya, dan jiwa asalnya bertindak seolah-olah sudah mati. Bahkan tubuh Dao kunonya menunjukkan tanda-tanda kematian total setelah 40 tahun. Orang tua berbaju hijau masih menunggu. Dalam 40 tahun terakhir, selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia menghabiskan seluruh waktunya bercermin dan menunggu dalam diam. 40 tahun, 40 tahun, setelah Wang Lin terbiasa, total 80 tahun telah berlalu. Pada hari ini di tahun ke-80, lelaki tua berjubah hijau itu mengungkapkan sedikit keraguan. Dia tidak percaya siapapun yang sadar dapat menanggungnya selama 80 tahun. Dan yang paling penting adalah dia tidak punya banyak sisa umur. Pilihan di hadapannya sama dengan apa yang dihadapi Wang Lin saat itu, menunggu atau tidak menunggu. Bab 1895. Esensi ke-9. Dia memutuskan untuk menunggu. Dia masih memiliki sisa hidup hampir 60 tahun. Ia tak mau memberikan semua upeti yang telah dipersiapkan keluarganya secara turun-temurun menjadi mahar orang lain. Waktu 80 tahun sudah cukup untuk seumur hidup seseorang. Bagi Wang Lin, dia menghabiskan 80 tahun ini di kuil kalajengking hijau. Selama 80 tahun ini, dia tidak dapat menyerap energi apapun dan tidak dapat mengolahnya. Dia hanya bisa menunggu di bawah perlindungan Heaven Diving Bed. Saat dia menunggu dalam diam, dia tampak seperti orang tua. Banyak hal dan kenangan seakan menjadi kabur. Seolah-olah ada lapisan kabut yang membuatnya tidak bisa melihat dengan jelas, atau mungkin lebih akurat dikatakan bahwa ingatannya tersegel. Dia melupakan banyak hal, apakah itu benua banteng surgawi atau dunia gua. Dia bahkan perlahan-lahan melupakan bahaya yang dia hadapi. Dia berada dalam kondisi yang tak terlukiskan di mana dia sepertinya telah menyatu dengan dunia, tapi tidak seperti spatial bending. Namun, dalam benaknya, masih ada beberapa sosok yang tidak bisa dia lupakan dan tidak ingin dia lupakan. Di antara sosok itu adalah orang tuanya dan gadis dengan senyum lembut yang bermain sitar. Beberapa orang tetap sibuk sepanjang hidup mereka dan akan melupakan tujuan reinkarnasi. Beberapa orang menjalani kehidupan biasa, dan hanya ketika mereka menatap bintang-bintang sebelum kematian mereka barulah mereka tiba-tiba teringat bahwa mereka telah kehilangan pengejaran. Seseorang telah menumbangkan seluruh dunia mungkin hanya untuk menemukan sosok, bahkan jika itu hanya refleksi, dia akan menantang dunia. Waktu berlalu. Kali ini bukan 40 tahun, tapi 30 tahun,
Setelah Wang Lin bertahan dengan tekad selama 110 tahun, lelaki tua berjubah hijau itu membuat pilihan. Dia tidak bisa menunggu lagi. Umurnya tersisa kurang dari 30 tahun dan tidak perlu terus menguji Wang Lin. Dia tidak percaya seseorang bisa menunggu seperti ini selama 110 tahun. Ini bukan kultivasi, tapi berjalan menuju kematian. Dia melihat tubuh Wang Lin menjadi tidak berguna sama sekali. Kecuali dia membuat persiapan sebelumnya, itu akan dihancurkan oleh kalajengking itu. Jika jiwa asal ada di sana, maka setelah tubuh fisik dihancurkan, jiwa asal akan dikerumuni dan dimakan oleh kalajengking. Dia tidak percaya seseorang bisa bertahan menunggu kematiannya. Pada hari ini, di tahun ke-110, lelaki tua berjubah hijau itu berdiri. Batuknya semakin hebat saat dia berjalan menuju tempat Wang Lin berada, ditemani oleh dua utusan setan hijau. Tak lama kemudian, suara batuk menjadi samar di gedung kalajengking. Di ruang hijau, sosok lemah lelaki tua berjubah hijau itu keluar dari riak. Dia melihat tubuh Wang Lin yang ditutupi kalajengking dalam jumlah besar dan merenung sejenak. Saya tidak tahu apakah Anda dapat mendengar saya. Jika Anda dapat mendengar saya, lelaki tua ini mengagumi kesabaran Anda, untuk dapat bertahan selama lebih dari 100 tahun dalam lingkungan seperti itu. Lelaki tua ini tidak dapat melakukannya. Pertempuran antara benua banteng surgawi dan iblis hijau benua telah mencapai tahap akhir dari apa yang dirasakan oleh utusan setan hijau. Orang tua berjubah hijau itu tiba-tiba berhenti. Setelah sekian lama, suaranya bergema di ruang hijau ini sekali lagi. Jika kamu dapat mendengarku, jika kamu benar-benar telah bertahan, maka aku harap setelah kamu menerima kekayaan besar ini, kamu tidak akan mempersulit benua iblis hijau. Jika kamu dapat melakukan ini, bahkan jika pikiranmu masih tetap ada, orang tua ini akan memberimu kekayaan ini tanpa ragu-ragu. Orang tua berjubah hijau itu bergumam, kata-katanya mengandung rasa lelah. Saya sudah sangat tua dan akan mati dalam beberapa dekade. Saya sangat lelah selama bertahun-tahun, misi keluarga saya adalah menjaga tempat ini. Setelah saya mati, saya harap Anda dapat berjanji Uke membawa semua abu yang terkubur di sini dan membawanya kembali ke benua tengah, karena itulah rumah keluargaku. Kata-kata lelaki tua itu terasa seperti kata-kata terakhirnya sebelum kematiannya. Mereka mengungkapkan rasa ketulusan yang tak terkatakan. Tetapi, di tangan kanannya, tersembunyi di balik jubahnya, ada sebuah batu giok. Giok ini berwarna hijau dan tidak memerlukan budidaya untuk menggunakannya. Hanya setiap generasi GC yang bisa menggunakannya. Peran utamanya, selain menghancurkan sesuatu, adalah mendeteksi gejolak pikiran di sekitar. Jika pikiran Wang Lin menunjukkan tanda-tanda pergerakan, maka dia tidak akan ragu untuk membunuh dengan batu giok. Dia tidak sebaik kata-katanya. Ini adalah ujian terakhirnya. Lama setelah dia selesai berbicara, batu giok di tangannya tidak bereaksi sama sekali. Dan lelaki tua berjubah hijau itu menjadi santai. Dia menyingkirkan batu giok itu dan melihat kalajengking hijau dalam jumlah besar. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan seteguk darah. Saat darah muncul, darah itu tersebar di ruang di bawah. Semua kalajengking mendesis dan mundur seperti orang gila. Tubuh layu Wang Lin yang terkubur di bawah mereka terungkap. 8 esensi, masih ada satu yang hilang, gumam lelaki tua itu. Lalu dia mengangkat tangan kanannya. Jubahnya terangkat, memperlihatkan lengan kanannya yang ditutupi rambut hijau.
Lengannya mengering dan mengeluarkan bau busuk. Pada saat ini, semua rambut hijaunya rontok dan cahaya kuning mengelilingi tangan kanannya. Lengannya perlahan meleleh dan 3 manik kuning tanah terbang keluar. Dengan ketiga Meng Earth Bats ini, kamu seharusnya bisa membentuk esensi bumi. Nafas lelaki tua itu sedikit kasar saat dia melambaikan tangan kirinya dan ketiga manik itu terbang menuju Wang Lin. Satu memasuki titik di antara alis Wang Lin, satu masuk ke dadanya, dan yang terakhir masuk ke dalam dantainya. Saat ketiga manik ini memasuki tubuh Wang Lin, tubuhnya bergetar. Cahaya kuning bumi yang menyilaukan datang dari tubuhnya. Saat cahaya menyilaukan menyebar, kalajengking di sekitarnya mendesis dan mundur. Mereka tampaknya sangat peka terhadap cahaya. Cahaya ini menyala selama beberapa jam dan kemudian lapisan tipis tanah menutupi Wang Lin. Setelah tertutup tanah, Wang Lin menjadi manusia lumpur dan tidak bergerak. Waktu berlalu. Orang tua berjubah hijau tidak pergi tetapi duduk dan memandang Wang Lin dengan ekspresi serius. Impian keluarganya selama bertahun-tahun akan segera tercapai, jadi ini sangat penting baginya. 3 hari kemudian, lapisan tipis bumi di tubuh Wang Lin tidak berubah sama sekali. Hal ini menyebabkan sedikit kejutan muncul di mata lelaki tua itu. 3 Meng Earth Bats saja tidak cukup, hanya cukup untuk membuat esensi bumi di tubuhnya mencapai penyelesaian kecil. Orang tua itu mengerutkan kening dan menekankan tangan kirinya di antara alisnya sendiri. Dia menggunakan metode khusus untuk mengeluarkan 3 butir pasir. 3 butir pasir itu berwarna merah tua, seolah-olah berlumuran darah. Melihat 3 butir pasir di tangannya, lelaki tua itu menghela nafas. Keluarganya telah menghabiskan banyak usaha dan waktu bertahun-tahun serta sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan 3 butir pasir ini. Dikabarkan bahwa ketiga butir pasir ini adalah bagian dari 9 butir pasir yang berisi sari bumi ketika leluhur surgawi menciptakan benua. Selain 3 butir ini, 5 butir lainnya diserap oleh manusia untuk diambil sari bumi dan yang terakhir diubah menjadi benua tempat kota kekaisaran dibangun. Barang ini sangat berharga, dan sangat sedikit orang yang pernah melihatnya secara langsung. Orang tua itu tidak segan-segan melemparkan sebutir pasir ke arah Wang Lin. Ketika pasir memasuki tubuh Wang Lin, suara gemuruh meletus. Lapisan tipis tanah di sekitar tubuhnya tumbuh dengan cepat hingga Wang Lin diselimuti oleh bola tanah setinggi 90 kaki. Bola bumi melepaskan esensi bumi yang sangat kuat dan bertahan selama 9 hari sebelum menyusut hingga menghilang. Kemudian menyebar dari tubuh Wang Lin sekali lagi dan melakukannya 8 kali sebelum kehilangan efeknya. Namun, ketika efeknya hilang, lelaki tua berjubah hijau itu melemparkan butiran pasir kedua. Ada lagi gemuruh-gemuruh dari tubuh Wang Lin dan kemudian esensi bumi mulai berputar sekali lagi. Kali ini, ia berputar 9 kali. Setelah siklus ke-9 selesai, sejumlah besar esensi bumi keluar dari tubuh Wang Lin. Esensi ke-9 telah ditambahkan ke tubuhnya. Tapi itu belum berakhir. Setelah esensi ke-9 terbentuk, kekuatan esensi bumi tidak semuanya habis. Ia dengan cepat bergegas menuju pembentukan tubuh esensi sejati untuk esensi ke-9. Orang tua berjubah hijau dengan bersemangat berdiri dan melambaikan tangan kirinya, mengirimkan butiran pasir ketiga ke arah Wang Lin. Ketika esensi bumi melonjak, tubuh Wang Lin yang layu segera pulih. Semua lukanya telah pulih.
Esensi bumi miliknya segera mengembang dan menyerap seluruh esensi bumi dari ketiga butir pasir. Tanda-tanda tubuh esensi ketiga yang sebenarnya muncul. Namun, tanpa kemauan Wang Lin, tubuh asli ini tidak dapat terbentuk sepenuhnya. Jika jiwa asal Wang Lin keluar dari perlindungan manik penentang surga, dia bisa mengambil alih bumi dan tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Dia akan menjadi seorang kultivator dengan 3 tubuh esensi sejati. Dengan 3 tubuh esensi sejati, bahkan jika dia masih berada di puncak tahap Spirit Void, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Selain itu, Wang Lin memiliki 9 esensi sekarang. Saat jiwa asalnya muncul, dia bisa menggunakan 9 esensi ini untuk masuk ke tahap Arcane Void. Tubuh orang ini juga memiliki 3 esensi halus dan 2 esensi khusus. 4 sisanya semuanya bersifat jasmani. Saya tidak memiliki metode apapun untuk membentuk tubuh esensi sejati untuk esensi halus dan khusus, tetapi saya memiliki metode untuk esensi jasmani keempat. Orang tua berjubah hijau itu bersemangat. Bab 1896, Keberuntungan yang Gila. Semua yang telah disiapkan keluargaku akhirnya bisa digunakan. Mata lelaki tua itu berbinar dan tangan kirinya langsung mengenai berbagai bagian tubuhnya. Setiap kali dia mengenai tubuhnya, benda misterius akan terbang keluar dari tubuhnya dan melayang di sana, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tubuhnya seperti tas penyimpanan yang menyimpan sejumlah besar barang yang telah disiapkan keluarganya selama bertahun-tahun. Semua barang ini telah disiapkan untuk membantu kebangkitan kalajengking setan hijau. Mereka disegel ke dalam JC setiap generasi dengan metode khusus. Kecuali jika mereka mengeluarkannya dengan sukarela, tidak ada orang lain yang dapat mengambil barang-barang tersebut. Mungkin hanya seorang Grand Empyrean yang bisa melakukannya. Tubuh orang ini jelas berasal dari Dao kuno, tetapi meskipun tubuh Dao kuno kuat, ia kurang memiliki ketahanan. Saya akan menggunakan cabang pohon surgawi berusia 90.000 tahun ini untuk membuat tubuh ini sangat sulit dihancurkan. Tangan kiri lelaki tua berjubah hijau itu mengulurkan tangan dan meraih cabang pohon hitam yang mengeluarkan aura kuno. Cabang ini sangat langka di benua astral abadi. Keluarganya telah membayar mahal untuk menukarkannya. Dia tidak ragu-ragu melemparkan dahan berisi kekuatan dunia ke arah tubuh Wang Lin. Ketika mendekat, dahan itu meledak menjadi bubuk hitam dan mengelilingi tubuh Wang Lin. Bubuk ini menyebar seolah-olah memiliki kehidupan dan membentuk kabel-kabel halus yang memasuki pori-pori Wang Lin. Mereka terhubung satu sama lain di dalam tubuhnya dan membentuk jaring padat di dalam Wang Lin. Selanjutnya, bubuk itu terhubung ke daging dan darah Wang Lin. Itu terkubur jauh di dalam, dan suara letupan bergema di seluruh tubuhnya. Tubuhnya mengeluarkan perasaan ketangguhan yang aneh dan sekarang berada di luar tubuh Dao kuno. Tidak hanya sangat kuat, namun juga tangguh, sehingga sangat sulit untuk dihancurkan. Mata orang ini tidak cukup tajam untuk menekan orang lain. Meskipun tubuh ini kuat, ia tidak memiliki aura untuk menekan dunia. Aku akan mengambil pecahan pedang surgawi yang dipatahkan Tuan Iblis Hijau saat melawan leluhur surgawi untuk menciptakan aura keagungan pada tubuh ini. Mulai sekarang, satu tatapan dari orang ini akan mampu menekan para penggarap. Mata lelaki tua itu dipenuhi kegilaan. Dia melambaikan tangan kirinya dan sepotong logam seukuran telapak tangan terbang menuju Wang Lin. Sepotong logam ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui.
Itu adalah logam yang seperti kayu dan kayu yang seperti logam. Ada banyak garis yang membentuk karakter berwarna gelap. Saat itu muncul, itu menyebabkan ruang hijau ini dipenuhi dengan energi pedang yang tak ada habisnya. Energi pedang ini melolong dan menyapu seluruh ruang hijau. Hal ini menyebabkan semua lampu hijau runtuh, dan kalajengking mendesis keras seolah-olah mereka sangat takut dengan pecahan logam ini. Potongan logam itu langsung mendekat dan memasuki tubuh Wang Lin. Itu meleleh dan berubah menjadi aura emas yang menyebar ke seluruh bagian tubuhnya. Saat ini, tekanan kuat muncul dari tubuh Wang Lin. Itu sangat kuat, terasa kokoh. Tubuh lelaki tua itu bergetar. Pada saat ini, jiwa asal Wang Lin tidak mengendalikan tubuhnya, atau tekanannya akan lebih mengejutkan dengan tingkat kultivasinya saat ini. Ekspresi kedua utusan setan hijau berubah. Mereka melihat tubuh Wang Lin dengan ekspresi yang sangat serius. Meskipun tubuh orang ini adalah milik klan kuno, tubuh Tuan Setan Hijau lebih kuat dari klan kuno, dan budidayanya lebih kuat daripada klan surgawi. Tubuh orang ini masih belum cukup kuat. Meskipun saya tidak bisa menyatukan kekuatan kuno dan surgawinya, semakin murni garis keturunannya, semakin besar kekuatan surgawinya akan ditolak. Untuk menghindari penolakan, saya harus membuat pembuluh darah terpisah sehingga ketika tua Setan Hijau turun, dia dapat mencapai puncak budidaya. Pria berjubah hijau itu bergumam. Kegilaan di matanya menjadi semakin kuat. Dia melambaikan lengan bajunya dan 4 daun, 6 pil yang mengeluarkan bau darah, garis darah merah, dan 3 batu abu-abu terbang menuju Wang Lin. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Jika mereka dibawa keluar di depan umum, mereka akan menyebabkan banyak petani berjuang untuk mereka. Orang tua berjubah hijau tidak ragu sama sekali untuk menggunakannya pada Wang Lin. Barang-barang itu hancur berkeping-keping dan memasuki tubuh Wang Lin. Di antaranya, garis darah adalah yang paling berharga. Rumor mengatakan bahwa itu adalah sehelai rambut dari leluhur surgawi. Kelihatannya biasa saja, tapi hanya ada sedikit benda di dunia ini yang cukup tajam untuk memotongnya. Setelah memasuki tubuh Wang Lin, ia melewatinya sebanyak 9 kali. Kepala dan ekornya bertemu membentuk urat kedua di tubuh Wang Lin. Jika jiwa asal Wang Lin keluar dari Heaven Diving Bed, dia bisa memanfaatkan kekuatan kuno dan kekuatan surgawi sekaligus. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dikelola oleh siapapun sebelumnya. Bahkan dengan tekad Wang Lin, dia terkejut dengan tekad pria tua berjubah hijau itu. Namun, ini bukanlah akhir, lelaki tua berjubah hijau itu tidak mungkin hanya menyiapkan beberapa hal ini. Setelah Tuan Setan Hijau dibangkitkan, dia akan membutuhkan harta karun tajam yang dapat membelah dunia. Tidak baik jika itu bersifat eksternal, itu harus menjadi harta internal, dan hanya dengan begitu Lord Setan Hijau akan terkesan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, klan saya telah mencari di seluruh dunia untuk mengumpulkan lebih dari 90.000 jenis materi yin yang berbeda. Kami juga membayar berapapun harganya untuk mendapatkan sepotong jiwa dari 20 jiwa yang tertindas di benua timur untuk memurnikan mereka bersama-sama membentuk pedang yin ini. Pedang ini belum mengalami bencana astral abadi. Setelah melewati malapetaka, akan menjadi harta karun untuk membuat mata Grand Empyrean menjadi merah. Mata lelaki tua berjubah hijau itu menampakkan cahaya terang dan dia melambaikan tangan kirinya. Kabut dingin mengelilinginya dan terbang menuju Wang Lin. Pedang tak kasat mata sepertinya bersembunyi di balik kabut.
Bilahnya terlihat seperti tulang belakang yang melengkung, membuat pemandangannya mengejutkan. Harta karun ini tidak dapat ditampung oleh ruang penyimpanan apapun. Itu hanya dapat digunakan di dalam tubuh. Tubuh orang ini ditakdirkan untuk diambil alih oleh Raja Iblis Hijau, jadi aku akan menanam pedang yin ini di lengan kanannya. Pedang ini akan menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi suatu hari nanti. Orang tua berjubah hijau tampak gila ketika kabut dengan cepat berkumpul di dalam Wang Lin. Itu mengalir ke tangan kanannya, dan tangan kanannya segera berubah menjadi hitam. Seolah-olah dia dibekukan karena es yang tidak pernah mencair. Dengan suara berderak, sebilah pedang sepanjang 9 inci tumbuh dari telapak tangannya.